Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau semuanya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini semoga Allah SWT masih memberikan kepada kita rahmat dan taufik hidayahnya, nikmat kesehatan dan kelapangan dan lain-lainnya. Semoga Allah masih anugerahkan segala kebaikannya kepada kita semua. Amin. Baik, sebelum melanjutkan materi kita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, Anda sekalian, kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang Fahmut Tawaqib di halaman 107. Di situ ada huruf an, li, dan lan, kemudian ditambah dengan fi'il mudhari', fi'lul mudhari', yang artinya adalah pada kali ini kita akan mempelajari tentang setiap fi'il mudhari', kata kerja yang berbentuk fi'il mudhari', yang mana kata tersebut didahului oleh huruf an, li, dan lan. Oke, baik. Apa itu an, li, dan lan? Dia adalah, ketiga huruf ini adalah huruf-huruf nasab yang dia bertugas untuk menasabkan kata setelahnya. Oke, kita mulai dari artinya. An dan li, di sini ada an dan li, artinya sama, yaitu untuk. Kemudian lan artinya tidak. Walaupun nanti ketika dalam menyusun kalimat tidak serta-merta artinya harus kita pakai untuk. Bisa jadi kita sesuaikan dengan katanya nanti, sesuai dengan susunan kalimatnya, supaya memperbagus arti bahasa daripada susunan kata itu. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita akan ambil daripada huruf an. Kembali lagi, ketiga huruf ini tadi fungsinya untuk menasabkan kata setelahnya. Contoh yang pertama huruf an. Al-mudarrisu yu'allimu at-tulaba. Di sini fi'il mudhari'nya mana? Fi'il mudhari'nya adalah yu'allimu. Harakatnya apa? Dhammah. Karena asal kata daripada fi'il mudhari' dia harus berharakat dhammah. Harus berharakat dhammah. Nah, kemudian ketika masuk huruf an, maka harakat dhammah ini berubah menjadi nasab atau fathah. Contohnya al-mudarrisu yu'allimu at-tulaba. Yang awalnya al-mudarrisu yu'allimu, al-mudarrisu yu'allimu dhammah, at-tulaba, guru mengajar murid. Ketika kemasukan huruf an menjadi al-mudarrisu ay yu'allima, berubah menjadi yu'allima at-tulaba. Al-mudarrisu ay yu'allima at-tulaba, artinya sama, guru mengajari at-tulaba, murid. Oke, perubahannya ada di akhir harokat daripada fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, ini udah. Yang kedua, li. Al-mudarrisu yu'allimu at-tulaba. Al-mudarrisu yu'allimu at-tulaba. Guru yu'allimu, masih berharakat dhammah, mengajar at-tulaba, murid. Ketika masuk huruf li, al-mudarrisu liyu'allima at-tulaba. Al-mudarrisu liyu'allima, mengajari at-tulaba, murid. Jadi perubahannya sama, ada di akhir daripada harokat fi'il mudhari'nya. Kemudian yang terakhir, nah, yang terakhir lan.
At-tilmidhu yadhabu ilal madrasah. Murid yadhabu pergi ilal madrasah ke sekolah. At-tilmidhu seorang murid, yadhabu masih berharakat dhammah, pergi ilal madrasati ke sekolah. Nah, ketika kemasukan huruf lan di sini, at-tilmidhu murid la yadhaba, la artinya tidak, yadhaba pergi ilal madrasah ke sekolah. Berarti murid tidak pergi ke sekolah. Al-tilmidhu seorang murid, yadhabu pergi ilal madrasati ke sekolah. Ini asalnya yang ketika belum masuk huruf lan. Ketika masuk huruf lan sebelum fi'il mudhari'nya, maka berubah menjadi at-tilmidhu seorang murid, lan yadhabu tidak pergi ilal madrasah ke sekolah. At-tilmidhu murid, lan tidak, yadhabu pergi ilal madrasati ke sekolah. Nah, hanya ini keterangan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf nasab. Oke, baik. Nah, kemudian ini Ustaz mengambil contohnya satu persatu. Contoh-contoh yang ini Ustaz ambil satu contoh dari masing-masing kotak. Misalnya kayak misalnya seperti kotak yang pertama. Kotak yang pertama yang ini Ustaz ambil satu contoh yang nomor 1. Kotak yang kedua sama Ustaz ambil satu contoh juga. Dan kotak yang ketiga sama Ustaz ambil satu contoh juga yang di nomor 1-nya. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya mungkin ada sebagian daripada kita yang dibingungkan dengan kolom yang terakhir. Pada materi sebelumnya kita kan ada mengisi beberapa kolom di sini, sudah kita isi. Mungkin kita bingung dengan ini. Dan ini sebenarnya seperti Ustaz katakan kemarin, ini bukan yang kotak ini bukan tentang kata spekulatif. Tapi ini adalah kata yang kata kerja yang berbentuk fi'il mudhari' yang berbentuk nasab. Jadi yang kotak terakhir ini di pertemuan sebelumnya kemarin itu, pertemuan terakhir kemarin ada satu kotak di sini. Ini artinya bukan kata spekulatif, tapi adalah fi'il mudhari' yang berharokat nasab. Artinya adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan salah satu daripada 3 huruf ini. Contohnya di halaman 102, yaitu 102. Di situ ada li akhun kabir ismuhu firman utina wa huwa riyadiyun muhtarikun huwa la'ibu qurratul qadami mahirun yadhhabu kulla yawmin ilal mal'ab li yu'alliba liyal aba di situ liyal aba asal katanya yal abu. Nah, cuman karena ada masuk huruf li menjadi liyal aba, yang asalnya yal abu, ketika masuk huruf li maka berubah menjadi liyal aba. Nah, kata-kata fi'il mudhari' yang seperti inilah yang akan kita masukkan, yang harusnya kita masukkan ke kolom yang terakhir yang di sini, di halaman 105. Itu di pertemuan sebelumnya. Tapi nggak apa,
Mungkin itu mungkin ada sebagian kita masih belum paham kemarin, tidak apa-apa. Ini sudah kita bahas di sini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa memahamkan kita tentang materi yang saat ini dan materi sebelumnya. Oke, baiklah. Untuk latihannya mungkin kita sambung pada kesempatan yang lain saja. Silahkan dipahami khusus untuk materi yang ini dan lihat beberapa contoh di dalam kotak-kotak itu, masing-masing kotak ada contoh-contohnya. Di situ ada sebagian kotak ada 5 contoh, ada yang 3 contoh juga. Silahkan diperhatikan. Kemudian untuk tambahan nanti bisa dibaca masing-masing catatan yang ada di bawah kotak yang terakhir. Oke, baik. Semoga Allah SWT berikan pemahaman yang baik kepada kita semua, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah. Baik, untuk mengakhiri marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.